Bayangkan kamu sedang tidur di malam hari. Lampu kamar sudah dimatikan, dan suasana begitu hening. Tiba-tiba, kamu mendengar suara aneh, seperti sesuatu yang bergerak perlahan. Saat kamu membuka mata, boneka yang tadi ada di sudut ruangan sekarang sudah berpindah tempat. Kamu menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma imajinasi. Tapi, bagaimana kalau benar-benar ada boneka yang bisa bergerak sendiri? Apakah ini hanya mitos? Atau ada fakta mengerikan di baliknya? Di video kali ini kita akan membahas beberapa kisah boneka yang konon dihantui, serta mencoba mencari tahu apakah fenomena ini benar-benar nyata atau hanya cerita karangan belaka. 1. Annabelle, boneka paling terkenal di dunia gaib. Kita mulai dengan salah satu boneka paling terkenal, Annabelle. Banyak orang mengenalnya dari film-film horor, tapi kisah aslinya lebih menyeramkan dari yang kamu kira. Annabelle adalah boneka kain biasa, bukan boneka porselen menyeramkan seperti di film. Boneka ini diberikan kepada seorang mahasiswa keperawatan bernama Donna oleh ibunya pada tahun 1970-an. Tak lama setelah memiliki boneka itu, Donna dan teman sekamarnya mulai mengalami kejadian aneh. Boneka itu sering berpindah tempat dengan sendirinya, dari kamar ke ruang tamu. Bahkan ditemukan dengan posisi yang berbeda dari sebelumnya. Mereka juga menemukan catatan dengan tulisan tangan anak kecil bertuliskan, "Help me." Merasa ketakutan, mereka akhirnya menghubungi seorang paranormal. Menurut E. dan Lauren Warren, pasangan penyelidik paranormal terkenal, Annabelle tidak dihantui oleh roh anak kecil, melainkan oleh entitas jahat yang ingin menguasai tubuh manusia. Kini, Annabelle disimpan dalam sebuah kotak kaca di Museum Okultisme milik keluarga Warren. Tapi, pertanyaannya, apakah mungkin boneka bisa benar-benar dirasuki makhluk halus? 2. Robert the Doll, boneka yang bisa membalas dendam. Robert the Doll adalah boneka lain yang terkenal karena kisah mistisnya. Boneka ini dimiliki oleh seorang anak bernama Robert Eugene Otto pada awal abad ke-20 di Key West, Florida. Menurut legenda, boneka ini diberikan oleh seorang pelayan yang memiliki ilmu sihir. Sejak Robert menerima boneka ini, banyak kejadian aneh terjadi di rumahnya. Orang tuanya sering mendengar suara anak kecil berbicara sendiri di kamar Robert, tetapi dengan dua suara yang berbeda. Mereka juga melihat boneka itu bergerak sendiri dan bahkan tertawa di malam hari. Para tamu yang datang ke rumah sering mengaku melihat boneka itu berkedip atau mengubah ekspresinya. Yang lebih menyeramkan, setelah pemiliknya meninggal, boneka ini dipajang di museum setempat, dan siapapun yang menggolok-golok atau tidak menghormatinya akan mengalami nasib buruk. Banyak orang melaporkan mengalami kecelakaan atau kejadian buruk setelah mengejek boneka ini. Jadi, apakah ini hanya kebetulan atau memang ada kekuatan jahat dalam boneka itu? 3. Bonka Okiku, boneka Jepang yang rambutnya tumbuh. Kalau kamu pikir boneka hanya bisa bergerak, bagaimana dengan boneka yang rambutnya tumbuh? Ini bukan cerita biasa, melainkan kisah nyata dari Jepang. Boneka Okiku awalnya adalah hadiah untuk seorang anak perempuan bernama Okiku yang sayangnya meninggal dunia di usia muda. Setelah kematiannya, keluarga Okiku menyimpan boneka itu sebagai kenangan. Namun, mereka mulai menyadari sesuatu yang aneh. Rambut boneka itu mulai tumbuh. Para ahli yang memeriksa boneka ini mengklaim bahwa rambutnya benar-benar rambut manusia. Kini, boneka Okiku disimpan di sebuah kuil di Jepang, dan para pendeta secara rutin memangkas rambutnya. Tapi bagaimana mungkin benda mati bisa mengalami pertumbuhan rambut seperti manusia? Apakah ini sekadar fenomena alam yang belum bisa dijelaskan? Atau memang ada sesuatu yang lebih mistis di dalamnya? 4. Fenomena paranormal atau hanya sugesti? Setelah mendengar berbagai kisah boneka yang dihantui, pertanyaan besarnya adalah, apakah fenomena ini nyata atau hanya hasil dari imajinasi dan ketakutan manusia? Beberapa peneliti paranormal percaya bahwa boneka bisa menjadi wadah bagi energi atau roh tertentu. Jika suatu boneka memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan pemiliknya, bisa jadi energi itu tetap tinggal di dalam boneka tersebut. Di sisi lain, psikologi juga menjelaskan
bahwa ketika seseorang sudah merasa takut, otaknya bisa menciptakan ilusi atau halusinasi yang seolah-olah nyata. Ada juga teori bahwa fenomena ini hanyalah akibat dari efek psikologis yang disebut pareidolia, di mana otak kita cenderung mengenali pola wajah atau gerakan di benda mati. Itu sebabnya kita sering merasa seolah-olah boneka menatap kita atau bahkan bergerak sendiri. Jadi, apakah boneka yang dihantui benar-benar ada? Ataukah ini hanya mitos yang diperkuat oleh film dan cerita urban legend? Kisah-kisah seperti Annabelle, Robert the Doll, dan Okiku memang menyeramkan dan sulit dijelaskan. Tapi, pada akhirnya, percaya atau tidaknya kamu terhadap hal ini tergantung pada sudut pandangmu sendiri. Kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh dengan boneka di rumahmu, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita seram lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan hati-hati kalau bonekamu tiba-tiba berpindah tempat di malam hari.